Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat jumpa kembali di channel Anto Ompong Solusi Kendaraan Tak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari Minggu saya mendapatkan satu pasien motor tua yang tidak mau tua. Ya, artinya dia ini motor sudah tua sekali ya. Ini adalah Yamaha Vega. Motor ini usianya sudah berapa lama Bapak Ian? Sudah lebih 10 tahun ya? Ya. Beliau mengeluhkan tenaga motor ini sudah mulai menurun, tidak punya kekuatan lagi kalau untuk menanjak, ya. Dan berdasarkan keterangan yang dia berikan, maka saya menganalisa bahwa kerusakan itu terjadi di bagian powertrainnya. Jadi kemungkinan penggantiannya adalah alat-alat yang ada di bagian kopling, ya, seperti kampas ganda atau mangkok gandanya atau kampas koplingnya. Oke, nanti saya akan mereview proses pembongkaran dan pemasangan kembali. Thank you. Kebetulan kameramen saya lagi di rumahnya, jadi saya mengandalkan yang punya motor ini menjadi kameramen saya. Oke, saya akan memulai pembongkaran. Ya, saya minta maaf karena saya sudah bongkar duluan baknya. Saya rasa kalau untuk membongkar bak ini biar tukang becak juga bisa buka ya. Nah, jadi kita nggak usah review pembukaan bak mesin. Yang kita review ini adalah bagaimana membongkar bagian kopling yang mau diganti. Sebenarnya sudah saya lakukan proses pembongkaran, pemeriksaan dan penggantian alat. Cuman karena saya lupa memvideokan, ya makanya saya melakukan pengulangan kembali. Sebenarnya komponen yang sudah rusaknya itu sudah ada di luar, ya. Yang rusak adalah kampas kopling sama mangkok gandanya. Oke, cuman karena saya lupa memvideokan, nggak enak kalau saya tidak videokan, makanya saya akan melakukan pembongkaran ulang. Bagaimana prosesnya membongkar dan proses memasang. Oke, saya mulai ya. Persiapkan alat-alatnya dulu. Yang pertama adalah membongkar bagian starter. Starter ini cukup ditarik aja. Nah ya, supaya nggak mengganggu proses ketika membongkar. Kemudian ini supaya nggak mengganggu kita ganjel aja dulu. Ya, diganjel aja dulu ya. Masuk. Ya, ganjel dulu ya. Oke. Nah, ini saya akan melakukan pembongkaran dulu bagian kampas kopling. Ini prosesnya begini. Jadi bautnya ada 4. Menggunakan kunci T8. Ya. Menggunakan kunci T8. Jadi dibuat dia seimbang. Ya. Kita lakukan pembongkaran, nanti dia percepat. Oke, ini ya. Ditaruh di baknya supaya tidak hilang. Iya, ini adalah penutup. Di sini ada ringnya, jangan dilupa. Ada penekannya. Masukkan dulu. Kampas koplingnya langsung aja ditarik satu set gitu. Oke, kita taruh dulu sebentar, baru kita pasang kembali. Kita ingin melakukan proses pembongkaran dulu ya. Oke, saya kenakan alat dulu. Ini namanya clutch holder, untuk menahan supaya proses pembongkaran rumah kampas ini lebih mudah ya. Clutch holder. Oke, bautnya
Ini ada ringnya. Ya. Baut ada ringnya ya. Oke. Terus kemudian ini digoreng. Ini dilakukan pembongkaran. Ingat di sini ada ring ya, jangan dilupa. Ada ring ya, jangan dilupa. Jangan terlalu dekat. Ini kita jabut ya. Oke. Di sini ada bosing ya. Ini pembongkaran bagian sektor kampas kopling sudah. Sekarang bagian kampas ganda, mangkok ganda. Karena ininya adalah baru, ini yang tuanya. Kalau dia sudah kalah seperti ini ya. Kalau sudah kalah seperti ini. Nah, dia kalau masih baru mulus ya, mulus seperti ini. Ini sudah kalah, jadi ini diganti. Kebetulan sudah lakukan proses pembongkaran, tapi saya akan memperlihatkan lagi bagaimana proses membuka ini ya. Ingat bautnya, ada ringnya juga ya. Ada ringnya juga. Proses pembongkarannya seperti ini. Jadi ditarik aja keluar. Ya. Tarik aja keluar. Ya. Pada saat proses ditarik keluar, itu kita akan dapatkan adalah ini adalah saringan oli. Ya, saringan oli ya. Saringan oli. Kita taruh dulu. Kemudian ini adalah rangkaian kampas ganda. Rangkaian kampas gandanya ya. Ini masih bagus ya, masih tebal. Masih 90%, masih bisa dipakai kurang lebih 2 tahun ini. Kalau tidak pernah dipakai tiap hari, masih bisa 10 tahun. Ya. Berikutnya ini adalah kampas ganda tadi. Mangkok ganda, maaf, mangkok ganda. Jadi saya akan memperlihatkan perbedaan kalau sudah kalah sama masih bagus. Bisa kita lihat ya. Kalau dia sudah kalah, dia sudah termakan oleh kampas ganda seperti ini. Ini bisa menyebabkan putaran mesin menjadi lamban. Karena dia tidak langsung melengket. Dia terselip dulu baru melengket. Jadi putaran itu akan berkurang di arah sini. Nah, kalau dia masih baru seperti ini. Nah, masih mulus ya. Dia belum kena apa-apa. Oke. Untuk membeli ini nggak boleh sembarang. Untuk membeli ini harus menghitung jumlah mata gearnya. Jadi mata gear ini harus sama. Jadi kalau yang tua 18 mata, maka kita harus memberi juga dengan yang 18 mata. Karena ada juga dengan jumlah mata yang berbeda. Ya, harus disesuaikan, harus dibawa atau harus dihafal dia punya gigi. Ya, oke. Sekarang proses pemasangannya lagi ya. Tadi kan pembongkaran sudah, pemasangan lagi. Oke, kita anggap ini proses pemasangan. Yang pertama kita pasang adalah saringan oli. Saringan oli ada tandanya. Ada tanda garis. Di situ kita harus sejajarkan dengan lubang. Jadi di sebelah sini ada lubang ya. Jadi sebelah sini ada lubang. Maaf tidak kelihatan. Tapi saya akan paskan ini lubang, kalian akan melihatnya. Bisa ke sini sebelah sini ya. Jadi di sini ada lubang, sini ada lubang. Lubang ya. Terus sejajarkan lubang dengan garis. Ya, sejajarkan lubang dengan garis. Seperti begini ya. Sudah sejajar belum? Ya. Nah, sejajarkan lubang dengan garis ya. Sejajar ya. Coba saya lihat dulu baik-baik. Sebelah sini bisa. Ini aja. Sama, kanan kiri ada lubang. Ya, boleh. Ya. Ya. Setelah ini terpasang, kita akan memasang kampas gandanya. Mana kampasnya? Nih. Ya. Oke. Kelihatan baik-baik ya. Ya. Rangkaian kampas ganda sudah, kemudian rangkaian mangkoknya. Rangkaian mangkoknya. Ya, oke. Supaya nggak goyang-goyang, bautnya kita pasang aja dulu. Kita pasang aja dulu. Ya. Pengencangannya nanti sebentar, ya. Jadi biar kepasang dulu supaya nggak goyang-goyang. Pastikan bahwa dia hanya bisa berputar satu arah atau one way. Bisa diputar ke belakang tapi nggak bisa diputar ke depan, ya. Karena putaran ke depannya nanti dia diputar sama kampas ganda, ya. Oke. Berikutnya adalah bagian rangkaian kampas plat kuplingnya. Bosnya tadi pasang dulu.
Ya. Kemudian rumah kampasnya dari sini barangkali ya, Pak Ian ya. Dari sini kita masukkan. Nah, oke. Kemudian rumah kampas yang satunya lagi itu ingat ringnya tadi. Ya. Sambil digerak-gerakkan. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, kita pasang mur sama bautnya, ya. Kita pasang mur sama bautnya. Ini ada murnya. Jadi ini murnya kalau kita sudah kancing walaupun tidak terlalu keras tidak ada masalah. Yang penting ini langsung ditekuk untuk menahan ini ya, supaya nggak bisa muter lagi ke belakang. Oke. Ya maaf ya saudara-saudara, para subscriber, kebetulan di sini adalah daerah perkampungan ya. Jadi banyak suara-suara bising yang lain ya, bukan di bengkel saya ya. Kebetulan ini daerah perkampungan masih di wilayah Kota Makassar, tapi sudah masuk di perbatasan ya. Mana tadi kucingnya mantap ya. Nah, jadi prosesnya seperti ini aja. Nah, kita kerasin. Walaupun kita nggak terlalu keras, tidak ada masalah, karena nanti kita akan memukul penahan bautnya. Oke, satu proses sudah selesai. Ya, untuk mengeraskan ini kita menggunakan kunci ini dan ditahan di magnet sebelah ya. Lihat saya maksudnya saya tuh. Ya. Ya. Oke. Rangkaian rumah kopling sudah, tinggal kampas koplingnya. Nah, ini perlu lebih baik-baik ya. Kalau kampas koplingnya 5 lembar, ini kampas kopling ya. Kampas kopling. Ini pelat kopling. Kalau kampas koplingnya 5, pasti pelat koplingnya 4. Jadi selalu lebih banyak kampas kopling 1 lembar dibanding pelat kopling. Oke. Proses pemasangannya adalah kampas kopling duluan dimasukkan. Ya. Nih. Coba diperhatikan ya. Nih. Kemudian plat kopling ya, yang ada per-pernya ini ya masukkan. Ini yang perlu diingat bahwa kita harus tahu posisi pernya gimana ya. Nah, berikutnya lagi setelah plat kopling, kampas kopling. Berikutnya pelatnya lagi. Ingat, plat ini ada yang bolong seperti ini ya. Nah, kemudian ada yang ada titik-titiknya begini. Ini yang bolong gunanya supaya posisinya di bagian per, dia tidak menekan per. Ya, ya. Dia nggak menekan per. Oke. Jadi dia tetap close, nggak menekan per. Nah, kemudian kampas lagi. Ya. Plat lagi. Ingat, kasih ketemu jangan lubang-lubang tadi dengan yang ompong-ompong ini. Ya, saya bicara ompong karena channelnya adalah channel ompong ya, anta ompong ya. Oke. Nah. Kemudian pelatnya lagi kayak tadi, pertemukan lagi. Pokoknya ini per ini nggak boleh ketekan sama pelat, nggak boleh ya. Nah, kayak begini. Ya, ya. Oke. Terakhir adalah kampas kopling. Jadi pertama kampas, terakhir juga kampas. Selanjutnya apa? Penutupnya. Ini ada penekan. Ini adalah ditekan dari tiang dari sana ya. Ya. Jangan lupa. Kemudian ini dimasukkan. Nah, kalau dia tidak menekan begini itu salah. Jadi harus dibalik. Dicari posisinya sampai dia bisa menekan. Nah, ini nggak menekan ya. Jadi dia harus dicari. Nah, ini baru menekan. Nah, ini yang benar. Jadi nggak sembarang ya proses pemasangannya, nggak boleh sembarang. Berikutnya proses pemasangan per.
Ini per 4, bautnya 4 ya. Kita pakai tangan aja dulu sampai dia ketahan. Jangan langsung gunakan kunci, nanti seratnya yang salah. Jadi usahakan sensor jari dulu yang dipakai ya. Ingat, jari kita punya sensor, punya perasaan ya. Kalau kunci itu kan bukan makhluk ya, benda mati, nggak punya perasaan, jadi nggak bisa dipakai ya. Ya maaf. Ya, oke. Satu proses kopling udah selesai. Sekarang adalah proses pemasangan starter. Ini juga cukup sulit ya. Kalau orang nggak biasa nggak bisa. Kalau nggak diajar dulu. Kita lihat ya. Ini ada per yang ganti. Pikiran. Oke. Ini perlu diperhatikan bahwa posisi ini harus berada di sebelah sininya ini. Jadi digeser aja. Digeser. Ya, bentuk jam 9 atau 90 derajat ya. Oke, jadi ini nanti akan masuk di lubang sini. Ini nanti terakhir kali ini kita masukkan di sini. Ini posisinya di sini, sedangkan ini harus di belakang bagian bawah. Jadi lihat aja posisi ya. Ini masuk, ini ditahan, kemudian diambil tadi yang kiri ini pakai tang ya, diputar terus ya. Ini agak keras, terus dimasukkan ke lubang ini. Nah, itu udah selesai ya. Jadi sudah selesai proses pembongkaran, penggantian dan perakitan bagian kopling Yamaha PGR ya. Ini sama mesinnya Jupiter Set juga sama ya, Jupiter Set burung hantu sama seperti ini ya. Berikutnya adalah pemasangan baknya ya. Alhamdulillah motornya sudah selesai. Ini orangnya membantu saya memasang bagian remnya. Berhubung saya lagi malas bantu pasang rem, yang penting motornya udah selesai mesinnya. Tuh sudah ya, mesinnya udah kepasang, udah rapi ya, udah dipasang knalpotnya. Walaupun model motornya ini sudah jelek sekali ya, udah, tapi dia nggak mau tua ini motor, mau dijual ya. Jadi mau dicoba sama orangnya dulu ya. Maaf ya, ini daerah perkampungan jadi begini kondisinya. Susah hidup karena baru diisi bensin 3 bulan lamanya. Sekian dulu, jangan dilupa ya, tolong di subscribe dan di like, kalau bisa bunyikan loncengnya supaya setiap video-video yang baru bisa terreview ya. Sudah bunyi ya, bunyi ya. Nah, orangnya mau tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.